teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kemarin kita udah live sama si Sally lewat IG live dengan judul Ayahku dan Abangku di dalam penjara karena menyelamatkan adikku dari pemerkosaan. Nah sebenarnya cerita lengkapnya itu kayak apa? Hari ini aku mau ketemuan sama si Sally-nya langsung. Tapi ingat, karena ini masih masa COVID, jadi Ratu tetap harus pakai masker, pakai face shield, karena ya kita untuk melengkapi diri kita supaya kita bisa bantu banyak orang kalau misalnya kita sehat kayak gitu. Nah sekarang nih aku lagi mau nunggu Sally untuk datang ke sini untuk ceritain ke kita semua sebenarnya cerita lengkapnya itu kayak apa. Kita tunggu Sally ya. Kita tunggu di situ. Harusnya sih kalau tower A ini harusnya dia di situ, tapi kok nggak ada ya? Ada ya? Kakak mana? Itu pasti kok. Aduh. Adiknya Sally. Nggak boleh dilihat mukanya ya. Adiknya jangan diliatin. Halo Raja, apa kabar? Baik, baik. Ayo. So ini adiknya Sally, jangan diambil wajahnya. Kakaknya ternyata di depan. Yuk. Aduh, aku deg-degan. Bentar. Raja sayang. Kamu mana? Akhirnya ketemu Sally juga. Iya loh. Oke, so aku harus nyebrang. Bisa. Oke. Kita mau curhat, mau dengerin ceritanya Sally. Kita cari tempat yang enak ya. Oke, ya. Halo teman-teman semuanya. Ini Sally. Sebelumnya Natasha Ratulangi melalui Ratu Hukum udah pernah ngangkat dengan judul Ayahku dan Abangku di dalam penjara karena menyelamatkan adikku dari si predator anak. Dan sekarang kalau misalnya kemarin kita cuma live aja, sekarang Ratu udah ketemu sama si Sally langsung buat ceritain sebenarnya kejadiannya itu kayak apa sih. Aku lepas ya, soalnya kalau misalnya kita pakai ini nggak bisa nafas. Kamu lepas juga boleh. Kalau ngomong kayak gini agak-agak begah ya gitu. Tapi ini ada jarak ya, ada jarak di antara kita. Kalau misalnya nggak ada, kita pasti berdempetan. Tapi karena ini covid-covidan, tenang, ada ini, nggak lupa dan tisu. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya kemarin kita live aja, kalian belum tahu cerita aslinya itu kayak apa. Nah sekarang kita mau ngomong langsung sama si Sally. Oke, Sally coba ceritain kisah kamu nih sebenarnya kayak apa sih? Waktu itu pas tahun 2017, adik aku tuh kelas 1 SD. Nah, dia tuh suka dibeliin mainan, jajanan sama si Kak ini. Sama si Kak. Nah, jadi kan kalau adik aku ini kan orangnya cerewet banget kan. Jadi apa-apa diceritain setiap pulang sekolah. Nah, dia tuh cerita mulu kalau ada om-om yang sering ngasih mainan, sering ngasih jajan di dekat sekolahnya itu setiap dia pulang sekolah. Nah, terus kakak tuh udah curiga kan, siapa, dia kenal nggak? Terus kata adik aku ini enggak, karena baru lihat. Terus kata kakak, ya udah jangan lagi ya, nggak boleh nerima barang dari orang asing. Terus adik aku ini iya, cuman karena masih kecil mungkin ya, jadi terima lagi. Sampai satu saat
pas hari Senin, jadi tuh sekolah, misalnya di sekolahnya, nah dekatnya itu adalah counter kakak, dekat kakak jaga counter. Si Sika Enggak, atau kakak, abang? abang. Si abang. Oke, si abang. Abang aku jaga counter di situ dekat Oke. dari sekolahnya Raja. Nah biasanya kan pas pulang sekolah itu selalu ketemu kan, selalu ketemu abang dulu. Ketemu abang dulu nggak? Nah ini kok enggak. Oke. Terus sampai itu ayah udah was-was karena sebelum-sebelumnya kan ada Adik aku udah sering dapat mainan Iya. dari cowok. kayak gitu, takut diculik segala macam. Nah habis itu ayah ke sekolahannya, ke gerbangnya, ternyata sepantaran dia tuh udah pada pulang. Sampai ada yang satu yang sepupunya ayah Heeh. yang waktu itu masuk juga ke penjara. Oke. Jadi itu bilang kalau misalnya Raja diajak sama orang ke kamar mandi masjid. Oke, jadi saudara kamu itu ngomong ke ayah kalau Kalau ada Raja- yang bawa Ada yang bawa Raja. Raja ke toilet masjid. Iya, toilet masjid. Masjid. Iya masjid kan, jadi depan sekolahnya tuh masjid. Jadi ini sekolah, terus ini counter ayah deketan, Iya ini sekolah, ini rumah yang sepupunya ayah. rumah sepupu ayah, Nah di sini konternya Katio agak Counter, lumayan ha-ha. sih. Nah depannya tuh masjid. depannya tuh masjid. Jadi perbuatan biadab ini itu dilakukan di tempat suci di Iya. masjid, di dalam kamar mandi lebih tepatnya. So abis dari situ Ayah kan udah apa namanya kayak was-was gitu kan, takut adik kenapa-kenapa, sampai ayah Katio sama satu orang itu yang sepupunya ayah ngedrop ke kamar mandi. Oke. Terus pas dibuka dikunci, udah Oke. dikunci, akhirnya didobrak lah itu pintunya. Oke. Terus pas pintunya udah didobrak, ayah sama yang lain tuh udah ngeliat si Kevin udah tinggal pakai kos dalam. Oke. Terus rajanya udah jongkok di klosetnya. Ada ya. Oke. Terus setelah itu Setelah itu ayah langsung bawa si Kak itu keluar ke depan masjid, yang mana saat itu pas orang pulang kantor, jadi banyak. Nah pas itu terjadilah itu pemukulan. pemukulan. Oke. Nah setelah itu dibawa ke polsek dulu. Ke polsek karena kan emang udah memenuhi alat bukti yang cukup ya. Iya. Itu kan ya udah ketemu semuanya di situ. Terus pas sebelum dibawa itu kan dari masjid kan, dari masjid itu masih bisa jalan ke warung yang aku jaga, ke Oke. pom bensin deket lah, kayak dari sini ke situ doang deket. Masih bisa jalan, di situ ditungguin dulu sampai yang ada motor yang untuk nganterin dia ke polsek itu. Oke. Terus di sana pun pas naik motor juga masih biasa aja. Iya. Terus Sampai ke dia polsek. dibawa hari Hari Senin, meninggal hari. Jumat. Oke. Jadi teman-teman semuanya, ceritanya Sally ini si pelaku itu berarti ditarik. Jadi dia dipukulinnya bukan di toilet masjid itu secara langsung, tapi dibawa keluar dulu, Iya. baru dipukul. Nah, aku tahu alasan kenapa ayah kamu dan orang-orang semuanya menarik gak langsung mukul, karena itu wanis masjid gitu loh, itu tempat suci. Tempat suci ya jangan melakukan pemukulan di situ. Bener ayah kamu juga narik keluar, ya baru mau melepaskan amarahnya itu di luar gitu loh. Bener, karena masjid tempat suci bukan untuk tempat tengkar. Aku setuju. Itu pasti ada kegoncangan jiwa ketika seorang ayah lihat darah dagingnya sendiri disuruh jongkok mau dicabuli. Jelas marah dong. Apalagi abangnya juga. Gitu loh. Wow, Sally, ini aku tahu banget ini ada di pasal 49 ayat 2. Ini pembelaan melampaui batas. Itu wajar. Kenapa bisa sampai kemarin dituntutnya 11 tahun penjara dan Iya, akhirnya sampai ke kasasi itu 6 tahun penjara. Wow, 6 tahun penjara men. Di dalam penjara cuman mau nyelamatin darah dagingnya sendiri. Ini gila sih. Wow. Terus sekarang kan berarti kan sampai udah upaya terakhir tuh, udah kasasi, Del. Terus sekarang kamu gimana, maunya apa? Maunya sih ayah sama Katio bebas. Berarti kalau misalnya Katio ingin bebas sama ayah
upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu sendiri sih butuh biaya sangat besar banget. Terus gimana, kamu dari keluarga ada nggak kayak misalnya kamu selama ini biaya gimana? Jual apa aja untuk biaya hukum? Ada macam-macam, ada motor yang dijual, terus dan tadinya ada warung, sekarang ditempatin sama om dulu gara-gara kambuhan. Banyak sih, amal tabungan udah habis semuanya. Berarti sekarang kalau misalnya saya maju PK, kamu ada dana? Nggak ada itu. Ya nggak apa-apa, ya kita coba galang ya, nggak boleh putus semangat. Ya setelah ini sih kakak pengennya pertama ya kakak bisa, tapi cuma ya kan kakak itu spesifikasinya kan di bidang perusahaan, bukan di bidang pidana. Nah kalau misalnya mau nyelesain kasus ini sih kita butuh lawyer senior pidana yang bakal bantuin. Kemarin kan kita sempat live bareng Bang Andreas Nahot Silitonga. Nah nanti kakak coba sama dia, siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu nanti dia mau bantuin kita. Kalau sampai dia mau bantuin kita ya, apalagi dengan gratis ya, dengan mungkin lembaga bantuan hukum dari Lovo Media ataupun gimana, nanti kakak coba bantu. Nah tapi balik lagi kan, semua biaya administrasi itu kan juga ada lain-lainnya. Ya nggak apa-apa, kita coba galang dana berarti Sally. Semangatnya, Semangat. so jadi si Sally ini dia adalah seorang gadis driver ojek online yang sekarang harus bekerja dari pagi sampai malam buat ngasih makan adiknya, karena emang ya adiknya harus sekolah, harus makan, hidup luntang-lantung udah berdua. Itu adiknya lagi renang di situ, cuman pakai celana dalam doang, renang aja dulu, namanya anak kecil. Jadi ayahnya masuk penjara dan abangnya masuk penjara karena menyelamatkan adiknya yang mau diperkosa. Diperkosanya di dalam toilet masjid adalah tempat yang suci, dan adegan pemukulan itu dilakukan bukan di toilet tersebut tapi dibawa keluar masjid, karena emang benar masjid itu tempat yang suci, bukan tempat untuk memukul gitu. Dan itu merupakan, kalau aku pribadi itu ada di pasal 49 ayat 2 itu pembelaan terpaksa yang melampaui batas, not worth exit yang aku tahu, dan itu harusnya tidak dipidana. Itu adalah alasan penghapus pidana, tapi nggak tahu ya kenapa sampai dari pengadilan negeri banding kasasi itu kalah. Dan sekarang ada upaya terakhir, yaitu peninjauan kembali, upaya hukum luar biasa yang pastinya bakalan makan dana, pikiran, waktu yang sangat luar biasa, susah dan berat. Makanya teman-teman semuanya, buat kalian yang mungkin kalian dukung Sally, kalian dukung jeritan keadilan ini, aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk mendonasikan berapapun yang kalian punya, dimulai dari 10.000, kita bantu kasus ini. Karena sebenarnya ini bukan untuk Sally aja, tapi juga untuk kita semua. Kalau misalnya sampai ayah kita ngelihat adik kita mau diperkosa, ya masa nggak mukul? Ya masa cuma teriak, anak aku dipukul? Masa cuma gitu doang? Jadi aku cuma mau di sini adalah hukum itu adalah untuk keadilan, bukan malah untuk membuat orang itu takut untuk menyuarakan kebenaran. Seperti sang ayah dan abang yang cuma mau menyelamatkan adiknya. Nanti kalau misalnya ke depannya kalau masalah ini tidak diangkat, nanti ayah ataupun saudara yang mau menyelamatkan saudara lainnya jadi takut. Kayak Sally ini dikit-dikit takut. Kamu takut kan Sally? Dikit-dikit takut kan? Sekarang. Dia sekarang tuh dikit-dikit takut, mau ngomong takut, ini takut dihukum. Jadi aku di sini cuma mau ngajak kalian, kalau kalian merasa bahwa tindakan aku ini adalah benar, aku bakalan masukin ini di kitabisa.com. Aku belum buat akunnya sih, tapi mulai hari ini abis video ini aku bakalan buat akunnya, dan kita akan galang dana untuk Sally untuk menyuarakan keadilan untuk upaya hukum luar biasa, yaitu PK. Dan semoga Bang Nahot, Andreas Nahot Silitonga mau bantu kita, karena aku
aku yakin itu abang itu kalau dia berhati berlian pasti dia mau bantu. Karena siapapun pengacara yang mendengarkan berita ini, aku yakin pasti mau bantu. Karena abang kamu dan ayah kamu itu adalah, dia bukan narapidana, dia itu pahlawan keluarga yang mau nyelamatin anak dan darah dagingnya sendiri dari si predator busuk kayak dia itu. Bukan ayah kamu yang malah dipenjara gitu loh. Dan oke, kalau kalian merasa bahwa kalian setuju sama gerakan aku ini untuk menyuarakan keadilan, aku butuh dukungan kalian dengan menggalang donasi dimulai dari 10.000 aja kalian punya. Oke, kita bantu Sally, kita bantu menyuarakan keadilan di Indonesia ini. So, teman-teman semuanya, kita memang yang namanya hukum itu memang buta, nggak boleh lihat ke kanan ke kiri. Hukum tuh harus adil, berpandangan lurus ke depan. Tapi ingat, kita sebagai warga masyarakat kita nggak boleh buta hukum. Karena bersama Ratu Hukum, kita jadi melek hukum. Oke, sampai ketemu ya. Bye, jaga kesehatan. Teman-teman tahu nggak? Aku punya kabar bahagia buat kalian. Bang Nahot Silutonga, dia bales WhatsApp aku, dia bales WhatsApp kita, dan dia menyatakan bahwa dia bersedia untuk bantuin Sally secara gratis. Oh my god. Ketua Asosiasi Advokat Indonesia, Bang Nahot Silutonga, dia tuh terkenal banget. Dia mau bantuin kasusnya Sally. Oh my god, teman-teman semuanya. Tuh. Dia ngomong prinsipnya oke, saya bantu, dan tapi perlu pelajarin berkasnya. Terus aku bilang, Bang boleh, mau kapan? Oke, Bang besok saya akan ketemu sama pengacaranya si Sally untuk tanya lebih detailnya lagi. Besok, terus dia jawab, besok jam berapa dan di mana? Yes, oh my god, kita dapet teman-teman tuh. Kalau misalnya kita punya tujuan yang baik, tujuan baik kita adalah kita cuma mau bantuin Sally kan. Dan ternyata si Bang Nahot dia punya hati yang brilian, dia mau bantuin kita. Sekarang, aku secara live langsung, aku mau telepon pengacaranya Sally. Semoga dia ngangkat dan besok kita bisa janjian untuk tanya berkas-berkas dan detail-detailnya. Karena kan di pengadilan-pengadilan sampai kasasi kalah sehingga bapaknya masuk penjara 6 tahun dan sekarang udah 3 tahun. Dari adiknya usia 6 tahun sampai sekarang itu usia 8 tahun, on the way 9 tahun. Terus si Sally-nya dari umur 19 tahun, sekarang Sally itu ternyata udah umur 22 tahun. Jadi udah 3 tahun bapak itu di penjara dengan alasan yang sebenarnya dia gak salah. Sekarang kita telepon pengacaranya si Sally. Kita janjian nih ya, kita janjian sama dia. Kita cuman janjian, nggak perlu apa, kita cuman mau bantuin anak yang luntang lantung karena bapaknya nggak salah masuk penjara. Kita telepon dia, oke, aku telepon dia ya. Aku telepon dia. Soalnya ini buat teman-teman semuanya juga ada yang Halo, malam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini dengan itu ya? Apa? Halo? Iya, ini dengan saya Natasha, Pak. Oh iya. Iya. Gimana? Iya, Pak. Besok ketemu ya, Pak ya? Bisa? Gimana tuh? Kantor saya kan di SCBD. Kita ketemuan di depan SCBD itu ada kopi enak sih, Pak. Namanya kopi nggak boleh iklan. Namanya kopi. Apa namanya? Ada yang tadi saya WhatsApp ke Bapak. Itu tempatnya enak sih, Pak. PP bukan? Bukan di PP. Mungkin yang dekat Beer Garden itu belakang situ ya? Iya, bener Pak. Oh gitu. Besok kerjanya mau jam berapa Mbak? Jam berapa ya Pak? Jam 5 gitu Pak? Coba nanti saya lihat, soalnya besok saya mau ke pengadilan juga sih, ada mau daftar.
Oke. Cuma saya usahakan bisa besok. Mbak besok free-nya jam berapa? Besok saya sih besok di daerah sana terus sih, Pak. Di sana terus ya? Boleh. Cuman besok saya ada reading buat syuting film terbaru. Nah, itu jam 1 siang, Pak. Nah, habis gitu gimana sih itu? di daerah Kapten Tendean sana sih, Pak. Oh, di dekat-dekat Trans TV situ Iya, ya? nah terus setelah itu ya saya balik ke kantor sih, Pak. Oh gitu. Boleh deh Iya. nanti kita schedule aja sore atau after Oke. office ya. Oke, Pak. Jadi besok kita ketemuan sekitar after office ya, Pak. Iya, ini terkait apa ya, Mbak? Ya pengen ngobrol aja sih, Pak, soal hukum Oh, aja. gitu. Oke. Oke, makasih banyak ya, Pak. Oke, Mbak. Makasih banget, Pak. Assalamualaikum. Salam. Ternyata dibales. Teman-teman, kasus Sally semakin terbuka. Bapak Sally sisa 3 tahun lagi penjara, tapi kita nggak mau menunggu sampai 3 tahun penjara, karena 3 tahun di dalam penjara itu rasanya nggak enak. So, sekarang udah terbuka, kita sama-sama semangat, dan besok kita bakalan ketemu pengacara Sally, dan kita bakalan ketemu juga dengan Ketua Asosiasi Advokat Indonesia AAI, Bang Andreas Nahot Silitonga. Oke, besok aku update ya. Yeay! Oke, terus semangat buat keadilan melalui hukum. Bye-bye!